Saudara-saudari terkasih, setiap agama-agama besar selalu menganjurkan tentang ziarah, sebuah perjalanan rohani untuk mengunjungi tempat-tempat suci tertentu. Agama-agama besar manapun akan menganjurkan hal itu. Karena memang di dalam ziarah itu ada nilai rohani yang sangat dalam. Kalau di dalam tradisi Katolik, kita mempunyai banyak tempat ziarah. Yang sangat terkenal kita tahu ada makam Yesus di Yerusalem, makam Santo Petrus di Basilika Roma, makam Santo Paulus di luar tembok kota Roma, kemudian Lourdes, tempat Bunda Maria menampakkan diri di Perancis Selatan Barat, dan makam Rasul Yakobus di Spanyol, di Santiago, yang dikenal dengan Santiago de Compostela. Dan tradisi berziarah ke Santiago de Compostela itu tradisi yang sangat populer, tapi memang perjalanannya jauh. Peziarah yang diakui mendapatkan sertifikat adalah para peziarah yang berjalan kaki minimal 100 km. Biasanya ditempuh dalam 5 hari, ada pos-posnya. Nah, di dalam ziarah itu kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk di pinggir jalan yang berupa tugu kecil dengan warna kerang, warna kuning. Kalau kita mengikuti petunjuk itu pasti sampai. Tapi memang godaannya cukup besar untuk berziarah selama 100 km atau 5 hari. Ada yang sampai 1000 km selama beberapa minggu. Godaannya banyak. Yang pertama, godaannya adalah kita mau membawa banyak barang. Mau membawa banyak makanan dan minuman. Tetapi itu memberatkan. Godaan yang kedua adalah kita berhenti terlalu lama. Karena kita akan melewati tempat-tempat yang sangat indah. Ada danau di tengah hutan, ada perkebunan anggur, ada sungai jernih, di bawah bukit-bukit pinus, kita kemudian terlena. Ada begitu banyak gangguan. Tetapi apabila kita terus berjalan dan tidak terlalu lama berhenti, kita akan sampai. Saudara-saudari terkasih, ziarah itu adalah hidup kita. Hidup kita juga adalah peziarahan. Kita juga seringkali tergoda mau berhenti terlalu lama dalam hidup ini. Kita lupa tujuannya, bahwa kita sedang berjalan menuju ke arah tujuan tertentu. Dan godaannya banyak sekali dalam hidup ini, sehingga sampai-sampai kita lupa tujuannya. Hidup di dunia ini bukan tujuan, ini adalah sebuah peziarahan menuju suatu kehidupan yang jauh lebih indah, menuju suatu kehidupan yang lebih penuh, kehidupan yang tidak mengenal duka cita, tidak mengenal maut dan derita. Dalam kitab Wahyu, kita menuju Yerusalem surgawi, di mana maut tidak ada lagi, air mata tidak ada lagi, sebuah kesatuan hidup penuh dengan Sang Kekasih jiwa secara penuh, utuh, dan penuh sukacita. Tetapi kita harus melalui perjalanan panjang ini. Dan godaan yang terbesar adalah kita kehilangan arah itu. Karena kemudian sibuk hidup di dunia ini, lupa tujuannya. Kita ingin menetap di dunia ini dan tidak mau berjalan lagi, tidak mau melanjutkan perjalanan. Kita menikmati keindahan dunia ini dan lupa akan keindahan yang jauh lebih besar. Karena itu kita diminta untuk bisa memilih mana yang penting, supaya kita tidak lupa akan tujuan akhir kita. Kita perlu membawa sedikit saja dalam peziarahan ini. Jangan banyak-banyak, nanti kita berat untuk meninggalkannya. Kita berat untuk melanjutkan perjalanan. Namun, karena hidup ini juga perjalanan, maka kita harus tahu yang penting-penting. Yang tidak penting,
jangan sampai mengaburkan tujuan sejati dari hidup ini, tujuan sejati dari perziarahan hidup kita ini. Maka kita harus melihat bahwa pertikaian, percekcokan, permasalahan tidak penting. Kalau Anda yang sekarang sedang bermasalah, sedang bercekcok dengan sahabat, teman, saudara, itu tidak penting. Jangan lupa tujuan utama. Lalu apa yang penting, Romo? Menurut Rasul Paulus, yang penting itu cuma 3 hal. Iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Maka itu saja yang dipegang, supaya hidup kita ringan. Perjalanan ziarah kita ringan dan tepat sampai tujuan. Kita juga perlu melihat tugu-tugu kecil yang mengarahkan kita pada tujuan. Orang-orang yang membimbing kita, peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita bahwa hidup ini sedang dalam perjalanan. Dan jangan berhenti. Tetapi karena hidup ini perjalanan juga, maka kita juga lebih ringan. Karena semua akan berlalu. Ketika kita terus berjalan, move on, keep going. Derita akan berlalu, percekcokan akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Juga sukacita, kegembiraan juga akan berlalu. Pokoknya kita harus move on terus. Dan itu membuat kita lebih ringan. Karena yang paling penting adalah iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kita melatih diri justru. Setiap peristiwa kita coba lihat sebagai sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas kasih kita. Setiap orang kita lihat sebagai pribadi-pribadi yang menunjukkan arah supaya kita ingat akan tujuan kita yang sebenarnya. Dan yang lain tidak penting. Anda ribut-ribut, berkelahi, menunjukkan siapa yang benar, siapa yang hebat. Tidak penting, karena itu akan lewat. Pengkhotbah mengatakan, semua yang di bawah langit akan berlalu. Maka kita jangan terlalu bersukacita juga, jangan, karena itu akan lewat. Tapi bersedih sekali, sampai putus asa juga jangan, karena kesedihan juga akan lewat. Kesulitan juga akan lewat. Juga pandemi seperti ini juga akan lewat. Tetapi memang harus ada iman, harapan, dan kasih. Harapan yang membuat kita melihat bahwa segalanya ini akan berlalu. Yang tidak baik akan menjadi baik. Harapan. Dan ada iman di situ. Di antara pengharapan dan iman itu harus penuh dengan cinta kasih. Itulah perziarahan hidup kita. Ada banyak tantangan, tapi perjalanan selalu menyenangkan. Apalagi karena Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Maka kalau berduka, jangan terlalu berduka. Semuanya akan lewat. Keep going. Kalau sedang berantem, jangan terlalu ngotot berantem, menunjukkan siapa yang benar. Tidak penting. Keep going. Move on. Kalau ada persoalan apapun, percayalah iman. Dan berharaplah. Pasti akan berlalu. Dan akan ada solusi. Anda yang sudah hidup 40 tahun akan mengerti. Selama 40 tahun ini ada banyak masalah lewat juga. Yang umur 50 apalagi. Yang umur 20 pun sudah tahu. Bahwa hidup ini tidak hanya penuh dengan masalah. Ada sukacita juga. Tapi juga tidak penuh dengan sukacita saja. Yang penting adalah keep going. The right thing will happen at the right time. If we keep going. Maka jangan berhenti, terus berjalan, perziarahan terus berlalu. Ingat tujuannya, sebuah kehidupan penuh sukacita bersama Tuhan. Sehingga kita bisa menghadapi hidup ini dengan perspektif yang tepat. Tidak terlalu euforia, seolah-olah semuanya penuh sukacita. Juga tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan, karena semuanya akan berlalu. Keep going, move on. Karena the right thing will happen at the right time. Kita percaya karena Tuhan bersama kita. Dan kita akan menuju kesatuan dengan Tuhan dalam kebahagiaan yang sempurna. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Maka jangan lupa terus-menerus belajar mengasihi dan jangan lupa berbahagia.
Hidup ini indah sekali. Tuhan memberkati.